semuanya, selamat datang di channel kami. Gua Saada Echa, dan seperti yang bisa kalian tebak dari judulnya, video kali ini akan sedikit, dark. Kita akan membahas tentang 7 pembalap yang meninggal di lintasan beserta profil dan asal-usulnya. Gua mau kita semua lebih menghargai dedikasi dan keberanian para pembalap ini. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, ada Ayrton Senna, seorang pembalap yang namanya akan selalu dikenang dalam sejarah balap. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan nama ini, apalagi para penggemar Formula 1 yang setia mengikuti setiap balapan. Senna bukan cuma pembalap, dia itu ikon, legenda yang menginspirasi banyak orang dengan keahliannya di lintasan. Lahir di Brasil, Senna adalah juara dunia Formula 1 3 kali, sebuah prestasi yang luar biasa dan sulit ditandingi. Senna itu agresif di lintasan, tapi di luar arena balap, dia adalah sosok yang peduli dengan sesama dan negaranya, sering terlibat dalam kegiatan amal. Senna memulai karirnya di karting, seperti kebanyakan pembalap hebat lainnya, menunjukkan bakatnya sejak usia muda. Bakatnya langsung terlihat, dan dia pun naik ke Formula Ford, Formula 3, dan akhirnya mencapai puncaknya di Formula 1 pada tahun 1984, sebuah perjalanan yang penuh dedikasi. Tapi di balik semua talentanya, Senna juga dikenal karena rivalitasnya yang sengit dengan Alain Prost, yang menambah drama di setiap balapan. Rivalitas mereka bikin Formula 1 di era mereka seru banget, dengan banyak momen-momen yang tak terlupakan. Tapi tragisnya, karir Senna berakhir di San Marino Grand Prix 1994, sebuah hari yang akan selalu dikenang dalam dunia balap. Kecelakaan maut di tikungan Tamburello merenggut nyawanya, meninggalkan duka mendalam bagi semua penggemar. Dunia balap berduka, Brasil berduka, kehilangan seorang pahlawan yang tak tergantikan. Selanjutnya, kita beralih ke Amerika, ke dunia NASCAR yang penuh dengan aksi dan kecepatan tinggi. Di sini, balapan bukan hanya soal kecepatan, tapi juga keberanian dan strategi. Di sini, ada nama Dale Earnhardt, sang intimidator. Dia bukan hanya seorang pembalap, tapi juga legenda yang meninggalkan jejak mendalam di dunia NASCAR. Julukannya aja udah ngegambarin gimana dia di lintasan agresif, pemberani, dan disegani lawan. Setiap kali dia berada di lintasan, lawan-lawannya tahu bahwa mereka harus siap menghadapi tantangan besar. Earnhardt berasal dari keluarga pembalap. Ayahnya, Ralph Earnhardt, juga seorang pembalap NASCAR yang dihormati. Ayahnya, Ralph Earnhardt, juga seorang pembalap NASCAR. Ralph dikenal karena keahliannya dan dedikasinya pada olahraga ini, yang kemudian diwariskan kepada Dale. Jadi bisa dibilang, bakat balap sudah mengalir di dalam dirinya. Sejak kecil, Dale sudah terbiasa dengan suara mesin dan aroma bensin. Earnhardt memulai karirnya di sirkuit-sirkuit lokal di North Carolina. Di sana, dia mengasah kemampuannya dan membangun reputasi sebagai pembalap yang tangguh. Perjalanannya ke puncak NASCAR penuh perjuangan dan pengorbanan. Dia menghadapi banyak rintangan, tapi tidak pernah menyerah. Tapi, dengan tekad dan kerja kerasnya, dia berhasil meraih kesuksesan. Setiap balapan adalah kesempatan baginya untuk membuktikan kemampuannya. Earnhardt memenangkan 7 kejuaraan NASCAR Winston Cup Series, menyamai rekor Richard Petty. Prestasi ini membuatnya menjadi salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Gaya balapnya yang agresif dan pantang menyerah, membuatnya jadi salah satu pembalap paling populer dalam sejarah NASCAR. Fans menyukai keberaniannya dan semangat juangnya. Sayangnya, karir Earnhardt berakhir tragis di Daytona 500 tahun 2001. Kecelakaan itu menjadi momen yang sangat menyedihkan bagi dunia balap. Kecelakaan fatal di lap terakhir merenggut nyawanya. Meskipun begitu, warisannya tetap hidup, dan dia akan selalu dikenang sebagai intimidator yang tak kenal takut di lintasan. Kembali ke Formula 1, kali ini kita akan membahas Jules Bianchi, seorang pejuang tangguh yang meninggalkan jejak mendalam di dunia balap. Bianchi adalah pembalap muda berbakat asal Prancis yang lahir pada 3 Agustus 1949 di Nice, Prancis. Dia adalah bagian dari Ferrari Driver Academy dan digadang-gadang sebagai calon bintang Formula 1. Dengan banyak yang percaya bahwa dia memiliki masa depan cerah di depan. Bianchi memulai karirnya di karting, menunjukkan bakatnya sejak usia dini. Dia kemudian naik ke Formula Renault, Formula 3, dan GP2 Series, sebelum akhirnya debut di Formula 1 pada tahun 2013 bersama tim Marussia.
Bianchi dikenal karena talentanya yang luar biasa, etos kerjanya yang tinggi, dan kepribadiannya yang rendah hati. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Meskipun membalap untuk tim yang kurang kompetitif, Bianchi mampu menunjukkan potensinya yang besar. Dia seringkali mengatasi keterbatasan mobilnya dengan keterampilan dan keberanian yang luar biasa. Penampilan terbaiknya adalah di Monaco Grand Prix 2016, di mana dia finish di posisi ke-9 dan meraih poin pertamanya di Formula 1. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi tim Marussia. Namun, pada Japanese Grand Prix 2016, Bianchi mengalami kecelakaan hebat yang mengubah segalanya. Mobilnya menabrak kendaraan derek yang sedang mengevakuasi mobil lain di trek yang basah dan licin, menyebabkan cedera serius pada kepalanya. Setelah berjuang selama 9 bulan di rumah sakit, Bianchi meninggal dunia pada Juli 2016. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam di dunia balap. Namun warisannya sebagai pejuang tangguh akan selalu dikenang. Dari Formula 1, kita beralih ke MotoGP, di mana kita akan mengenang Marco Simoncelli, pembalap flamboyan asal Italia yang dikenal dengan julukan Super Sick. Simoncelli adalah sosok yang penuh warna, baik di dalam maupun di luar lintasan. Rambut kribo khasnya, senyum lebarnya, dan gaya balapnya yang agresif, membuatnya sangat populer di kalangan penggemar MotoGP. Simoncelli memulai karirnya di balap mini bike, kemudian naik ke kelas 150cc dan 290cc. Dia menjadi juara dunia 250cc pada tahun 2008. Pada tahun 2010, Simoncelli naik ke kelas MotoGP bersama tim Honda Gresini. Sayangnya, karir Simoncelli berakhir tragis di Malaysian Grand Prix 2011. Dia mengalami kecelakaan fatal di tikungan ke-11. Simoncelli meninggal dunia di usia 24 tahun. Beralih ke Amerika Serikat, kita akan membahas Dan Wheldon, pembalap Inggris yang menaklukkan IndyCar Series. Wheldon adalah 2 kali juara Indy 500, salah satu balapan mobil tertua dan ternama di dunia. Wheldon memulai karirnya di karting di Inggris, kemudian pindah ke Amerika Serikat untuk mengejar mimpi balapnya. Dia memulai karir IndyCar pada tahun 2002 dan dengan cepat menunjukkan bakatnya. Wheldon memenangkan Indy 500 pertama kalinya pada tahun 2005 bersama tim Andretti Green Racing. Pada tahun 2011, Wheldon kembali menjuarai Indy 500 dalam sebuah balapan yang penuh drama. Namun, tragisnya, hanya beberapa bulan setelah kemenangan bersejarahnya, Wheldon mengalami kecelakaan fatal di Las Vegas Motor Speedway. Dia terlibat dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan 15 mobil. Wheldon meninggal dunia di usia kemudian. Kembali ke Formula 1, kita akan mengenang Roland Ratzenberger, pembalap Austria yang karirnya terhenti secara tragis. Ratzenberger adalah pembalap yang ulet dan penuh tekad, yang berjuang keras untuk mencapai puncak dunia balap. Ratzenberger memulai karirnya di Formula Ford di Austria, kemudian naik ke Formula 3000. Dia akhirnya mencapai puncaknya di Formula 1 pada tahun 1994, bergabung dengan tim kecil Simtek. Debut Ratzenberger di Formula 1 penuh tantangan. Mobil Simtek kurang kompetitif, dan dia harus berjuang keras hanya untuk lolos kualifikasi. Pada San Marino Grand Prix 1994, Ratzenberger mengalami kecelakaan fatal saat sesi kualifikasi. Mobilnya menabrak tembok pembatas dengan kecepatan tinggi, menyebabkan cedera kepala dan leher yang fatal. Ratzenberger meninggal dunia di usia 33 tahun. Terakhir, kita akan mengenang Shoya Tomizawa, pembalap muda berbakat asal Jepang yang bersinar terlalu singkat di dunia Moto2. Tomizawa adalah pembalap yang cepat dan agresif, yang dikenal dengan senyumnya yang menawan dan semangat juangnya yang tinggi. Tomizawa memulai karirnya di balap mini bike di Jepang, kemudian naik ke kelas 125cc dan 250cc. Dia memulai debutnya di Moto2, kelas pengganti 250cc pada tahun 2010. Di musim pertamanya, Tomizawa langsung menunjukkan potensinya dengan memenangkan balapan pertama Moto2 dalam sejarah di Qatar. Tomizawa terus menunjukkan performa impresif sepanjang musim 2010, meraih kemenangan lain dan beberapa kali naik podium. Sayangnya, pada San Marino Grand Prix 2010, Tomizawa mengalami kecelakaan fatal. Dia terjatuh dari motornya dan terlindas oleh 2 pembalap lain yang melintas di belakangnya. Tomizawa meninggal dunia di usia 19 tahun.
Terima kasih sudah menonton video ini. Gua harap video ini bisa memberikan gambaran tentang risiko dan pengorbanan yang dihadapi oleh para pembalap. Mereka adalah atlet luar biasa yang mempertaruhkan nyawa demi passion mereka. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.